Terima kasih Pak Menko Polhukam, yang kami hormati Pak Menko Maritim, mohon maaf, Menko Marinvest. Pindahin jabatan saya. Soalnya sering main di kantor dulu, Pak. Thank you. Silakan. Pak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu media cetak maupun media elektronik. Pertama, kami ingin menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Marinvest. Pada prinsipnya, yang kami ingin laporkan adalah yang kenaikan perkembangan di luar Jawa Bali. Yang naik adalah 20 provinsi, di mana yang tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, Sumut, Gorontalo, Kalimantan Barat. Kemudian beberapa provinsi turun, yaitu di NTT, kecuali Kabupaten Sika, Lampung, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kepri, dan Kalteng. Dan kalau kita lihat kota dan kabupaten yang naik, karena kami mengkonsentrasikan pada kota kabupaten yang naik, di luar Jawa Bali ini ada 21 provinsi dan 45 kabupaten kota yang level 4, dan ini dilanjutkan. Kemudian kita lihat kenaikan ada di Kota Medan, karena Kota Medan hampir seluruh menjadi rujukan di Sumatera Utara, kemudian Kota Makassar, Kota Banjarmasin, Kota Pekanbaru, Kota Banjarbaru, Kota Tarakan, dan Jayapura. Sedangkan kabupatennya adalah Sika, Berau, dan Belitung. Ini adalah daerah-daerah yang kenaikannya tinggi dan pemerintah memberikan prioritas kepada daerah-daerah tersebut. Kemudian kita juga melihat bahwa berdasarkan data Satgas COVID terkait dengan pemantauan perilaku, ini kita lihat di penggunaan masker, ada beberapa yang dengan tingkat perilaku yang baik, yang ditetapkan dalam 4 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4, yaitu di Kota Badang, itu Kota Sorong dan Kabupaten Musirawas dan Jayapura. Ini capaiannya, tingkat kepatuhannya antara 91 sampai dengan 100%. Sedangkan dengan tingkat beberapa dengan tingkat rendah, ini juga di kabupaten kota di level 4. Sedangkan, mohon maaf, tadi 4 yang rendah, yaitu Padang, Sorong, Musirawas, Jayapura. Sedangkan yang tertinggi adalah Mimika, Bontang, kemudian di Pekanbaru, Lubuk Linggau, dan Bulungan. Kemudian kami juga melihat pemerintah terus mengembangkan dan mempertimbangkan aspek kesehatan dalam pengendalian COVID, termasuk aspek sosial ekonomi. Dan ini dalam kegiatan tersebut, pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat, ini pemerintah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat, dan ini bantuan UMK dan PKL Warung, ini sedang difinalisasi dan mungkin diharapkan ini sudah bisa langsung dijalankan melalui TNI dan Polri. Ini regulasinya sudah disiapkan, dan ini akan dibagikan 1 juta sebesar 1,2 juta per orang, dan ini untuk 1 juta target. Nah, dari realisasi program Bansos yang sebagian merupakan tambahan baru, yaitu PKH di bulan Juli sudah terrealisasi 5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta PKM, sedangkan kartu sembako pada Juli terrealisasi 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM. Program BLT Desa terrealisasi 1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM. Demikian pula bantuan subsidi upah yang sudah mulai berjalan, dan banpres produksi usaha mikro yang sudah mulai diluncurkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 30 Juli yang lalu. Untuk program pemulihan ekonomi, realisasi sampai Juli sudah mencapai 305,5 triliun atau sebesar 41% dari total 744,75 triliun, dengan rincian realisasi klaster kesehatan 65,55 triliun,
kemudian klaster perlindungan sosial sebesar 91,84 dari 186,64 triliun, dukungan UMKM dan korporasi realisasi 52,43 dari pagu 162,4, dan klaster prioritas realisasi 47 triliun dari pagu 117,94, dan klaster insentif usaha realisasi 43,35 dari pagu sebesar 62,83 triliun. Terkait dengan perkembangan kasus yang masih fluktuatif, namun sudah ada beberapa perbaikan dari beberapa indikator, pemerintah tentu mendorong upaya-upaya perbaikan, dan antara lain kebijakan yang diambil sama, yaitu untuk di tingkat hulu adalah peningkatan testing yang mencapai target minimal testing per hari, dan ini sudah didorong melalui instruksi Mendagri, dan ini beberapa daerah testingnya cukup memenuhi target, artinya masih beberapa persen terjadi kenaikan keseluruhannya sebesar 50% secara rata-rata. Seperti di Kota Tarakan sudah 78,5% dari instruksi Mendagri terkait target testing harian, Kota Jayapura 73,1%, Kota Pekanbaru 67,9%, dan Makassar 62,2%. Dan kemudian yang tentunya peningkatan tracing oleh tracer, dan juga nanti dipersiapkan yang terkait dengan digital tracing, kemudian didorong untuk penggunaan masker dan target vaksinasi daerah. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa presentasinya sudah juga di atas nasional, yaitu di Kota Medan sudah 33,39%, Makassar 39,41%, Banjarmasin 26,9%, Pekanbaru 42%, kemudian Kota Banjarbaru 27%, dan di Jayapura 41,62%, dan di Kepri juga yang sudah tinggi di atas 60%. Nah, selanjutnya upaya di tingkat hilir juga menjaga tingkat bor dan kapasitas tempat tidur, disiapkan juga fasilitas isolasi terpusat dan menjaga ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen medis, dan oksigen ini klaster-klaster di luar Pulau Jawa, mulai dari pabrikan yang ada di Medan, di Palembang, di Kalimantan Timur, di Sulawesi Selatan, kemudian di Sulawesi Tengah, kemudian di Maluku Utara, serta di Papua juga dipersiapkan, dan tadi dengan koordinasi Pak Menko Marinvest, kita juga menyeimbangkan pasokan dari Jawa untuk keluar Jawa, dan ditambah lagi kebijakan kemudahan untuk impor di daerah perbatasan, seperti di Kalimantan Barat. Dan selanjutnya, kami juga seperti arahan Bapak Presiden, bahwa penerapan 3M, 3T, dan vaksinasi ini adalah hal yang terus dilakukan dan diprioritaskan di daerah-daerah tersebut. Dan kami berharap tentu kerjasama baik itu dengan TNI Polri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, kemudian juga beserta jajarannya, dan bantuan kedisiplinan masyarakat, dan kegiatan social responsibility dari masyarakat, dan juga tentu kerjasama dengan pihak-pihak yang membantu, termasuk dari pihak swasta. Ini kami dorong untuk terus bersama-sama menangani pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan Pak Menko Marinvest. Ya, teman